Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eli Mulyani dengan NIM 2021 31083 dari kelas D Kecerdasan Buatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang reinforcement learning. Pengertian. Pembelajaran penguatan atau reinforcement learning adalah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang fokus pada bagaimana agen cerdas dapat belajar melalui interaksi dengan lingkungan yang dinamis. Dalam konteks ini, agen mengacu pada entitas yang mempelajari tugas tertentu dan lingkungan adalah dunia di mana agen tersebut beroperasi. Dalam bahasan ini, kita akan melihat bagaimana agen dapat belajar secara aktif dengan pengalaman mereka sendiri tanpa seorang guru, dengan mempertimbangkan kesuksesan akhir mereka sendiri atau kegagalan. Subbab materi yang akan dibahas pada reinforcement learning itu ada learning from rewards, passive reinforcement learning, active reinforcement learning, generalization in reinforcement learning, policy search, apprenticeship and inverse reinforcement learning, dan application of reinforcement learning. Pada learning from rewards itu, reinforcement learning adalah metode di mana agen belajar berinteraksi dengan lingkungan dan menerima reward berdasarkan kinerjanya. Imbalan ini bertindak sebagai penguatan positif, mirip dengan bagaimana imbalan memotivasi kita dalam kehidupan nyata. Kategori RL atau reinforcement learning sebagai berikut. Satu, itu ada model-based reinforcement learning. Dalam pembelajaran penguatan berbasis model, agen menggunakan model transisi lingkungan untuk lebih memahami sinyal hadiah dan membuat keputusan tentang bagaimana bertindak. Model ini awalnya tidak diketahui dan agen mempelajarinya dengan mengamati konsekuensi dari tindakannya. Contoh dari kategori satu ini yaitu program catur yang memahami aturan tetapi mungkin kesulitan dalam memilih gerakan yang baik. Yang kedua itu ada model free reinforcement learning, mempelajari representasi yang lebih langsung tentang bagaimana berperilaku. Pada model free reinforcement learning ini terdapat dua varietas, yaitu action utility learning dan policy search. Bab selanjutnya yaitu passive reinforcement learning. Tujuan agen adalah mempelajari fungsi utilitas yang mewakili total hadiah diskon yang diharapkan saat menjalankan kebijakan mulai dari keadaan tertentu. Jenis agen ini disebut pembelajar pasif. Dalam tugas pembelajaran pasif ini, agen tidak memiliki pengetahuan tentang model transisi yang menentukan probabilitas transisi dari suatu keadaan ke keadaan lain saat melakukan suatu tindakan. Itu juga tidak mengetahui fungsi hadiah yang menentukan hadiah atau reward-nya yang diperoleh untuk setiap transisi. Agen melakukan uji coba di lingkungan dengan mengikuti kebijakannya. Pada bab 22.2 ini terdapat tiga pendekatan. Satu, direct utility estimation. Estimasi utilitas langsung melibatkan pendefinisian utilitas suatu state sebagai hadiah total yang diharapkan dari state tersebut dan seterusnya. Direct utility estimation ini disebut sebagai state to go. Setiap percobaan menyediakan sampel kuantitas ini untuk setiap state bagian yang dikunjungi. Yang kedua itu ada Adaptive Dynamic Programming atau ADP, menyesuaikan keadaan untuk setuju dengan semua penerus yang mungkin terjadi, ditimbang dengan probabilitasnya. Yang ketiga itu ada Temporal Difference Learning atau TD, menyesuaikan keadaan untuk setuju dengan penerusnya. Pada bab 22.3 Active Reinforcement Learning, yaitu agen pembelajaran pasif yang sebelumnya agen pembelajaran pasif memiliki kebijakan tetap menentukan perilakunya. Agen pembelajaran aktif dapat memutuskan tindakan apa yang harus diambil. Mekanisme pembelajaran digunakan oleh pasif ADP agent ditentukan oleh kebijakan yang optimal. Sebelumnya itu disebut agen pembelajaran pasif dan pada bagian 22.3 ini disebut agen pembelajaran aktif.
Pendekatannya yaitu ada satu exploration, agen ini disebut sebagai agen greedy. Jadi metode yang digunakan dalam reinforcement learning ini itu ada agen greedy. Yang kedua itu ada safe exploration. Pada bagian ini menggunakan metode penguatan Bayesian yang mengasumsikan probabilitas sebelumnya atas hipotesis dan memperbaruinya menggunakan aturan Bayes. Yang ketiga itu ada temporal difference Q learning. Pada bagian ini menggunakan metode Q learning atau model transisi yang dapat memilih tindakan ke depan satu langkah. Pada bagian 22.4 ini dengan judul Generalization in Reinforcement Learning, yaitu fungsi praktis untuk mempresentasikan fungsi utilitas atau Q untuk ukuran ruangan state yang sangat besar. Agen bisa mengeneralisasi dari state bagian yang telah dikunjungi ke state yang belum dikunjungi. Teknik ini digunakan untuk membangun program yang bernama backgammon. Pendekatan pada bab ini yaitu satu, approximating direct utility estimation, menghasilkan lintasan dalam ruang status dan mengekstrak untuk setiap status, jumlah imbalan yang diterima dari status tersebut, dan seterusnya hingga perhentian. Status dan jumlah hadiah yang diterima merupakan contoh pelatihan untuk algoritma pembelajaran terawasi. Yang kedua itu ada approximating temporal difference learning, yaitu model dalam lingkungan yang dapat diamati adalah masalah pembelajaran yang diawasi dan berbagai metode pembelajaran yang diawasi dapat diterapkan. Dengan model yang dipelajari, agen dapat melakukan pencarian ke depan dan simulasi internal untuk meningkatkan pengambilan keputusan tanpa hanya mengandalkan pengalaman di dunia nyata. Aturan aproksimator ini menyebabkan parameter menyimpang hingga tak terhingga, meskipun solusi yang baik ada dalam ruang hipotesis. Yang ketiga itu ada deep reinforcement learning, sebuah sistem pembelajaran penguatan yang menggunakan mendalam jaringan. Sebagai aproksimator fungsi disebut sistem pembelajaran penguatan mendalam. Deep RL masih menghadapi kendala yang signifikan. Seringkali sulit untuk mendapatkan kinerja yang baik dan sistem yang dilatih mungkin berperilaku sangat tidak terduga jika lingkungannya sedikit berbeda dari data pelatihan. Lanjutan dari pendekatan 2.4 ini ada reward shaping, yaitu metode umum yang awalnya digunakan dalam pelatihan hewan. Disebut pembentukan hadiah. Yang kelima itu ada hierarchical reinforcement learning, yaitu cara lain untuk mengatasi urutan tindakan yang sangat panjang dengan memecahnya menjadi beberapa bagian lebih kecil yang kemudian pecahannya menjadi bagian lebih kecil lagi dan seterusnya sampai urutan cukup singkat untuk memudahkan pembelajaran. Pendekatan ini disebut penguatan hierarkis pembelajaran. Nah, subbab selanjutnya yaitu policy search. Policy search dilambang dengan PS, berusaha untuk mengoptimalkan parameter kebijakan atau polisi agar mencapai kinerja yang optimal. Ini dilakukan melalui proses iteratif di mana agen menguji kebijakan yang berbeda dan mengamati hasilnya. Berdasarkan hasil observasi ini, parameter kebijakan diperbarui atau disesuaikan untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan parameter kebijakan yang menghasilkan kinerja terbaik dalam memaksimalkan total hadiah atau mengurangi total biaya. Metode yang digunakan dalam policy search itu ada metode langsung, melibatkan pencarian langsung dalam ruang parameter kebijakan. Selanjutnya, metode stokastik memperkenalkan elemen acak dalam pencarian parameter untuk mendorong eksplorasi yang lebih baik. Dan yang terakhir itu menggunakan metode gradien, yaitu fungsi kinerjanya untuk mengarahkan pencarian ke arah yang menghasilkan peningkatan kinerja. Keuntungan dari pendekatan policy search ini adalah fleksibilitas dalam menangani ruang kebijakan yang kompleks atau kontinu, serta kemampuannya untuk menemukan kebijakan yang optimal dalam situasi di mana model lingkungan sulit diperoleh atau tidak diketahui dengan pasti. Yang selanjutnya yaitu apprenticeship and inverse reinforcement learning. Kedua pendekatan ini, apprenticeship dan inverse learning ini digunakan ketika lingkungan atau tugas yang dihadapi oleh agen tidak dapat dipecahkan dengan mudah menggunakan metode konvensional, seperti pemrograman dinamis atau pemodelan lingkungan. Dalam buku tersebut, Artificial Intelligence,
akan dijelaskan lebih detail tentang metode-metode khusus yang digunakan dalam apprehensive learning dan inverse reinforcement learning, serta bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai skenario dan masalah dalam konteks reinforcement learning. 22.7 Application of Reinforcement Learning. Pada aplikasi reinforcement learning, bagian ini termasuk ke dalam model transisi yang diketahui tujuannya yaitu untuk mempelajari fungsi dari utilitas dan robotika di mana model awalnya tidak diketahui. Jadi pada bab terakhir ini dia tuh lebih membahas tentang aplikasi hasil dari reinforcement learning tersebut. Yang hasilnya itu terdapat dua. Kalau di dalam buku ini terdapat dua hasil, yaitu application in-game playing yang biasanya digunakan untuk permainan catur, go, dan poker. Reinforcement learning ini digunakan untuk melatih agen yang dapat bermain melawan manusia atau bahkan mengalahkan pemain profesional. Yang kedua itu adalah application to robot control. Jadi, metode dari pembahasan reinforcement learning ini dapat digunakan untuk mengajari robot berinteraksi dengan lingkungan dan melakukan tugas-tugas kompleks seperti navigasi, manipulasi objek, atau pergerakan yang terkoordinasi. Ini membantu dalam pengembangan robotika yang otonom dan adaptif. Jadi dapat saya simpulkan secara keseluruhan dari yang saya pahami mengenai reinforcement learning ini adalah membahas tentang dasar-dasar teori dan praktik dalam pembelajaran penguatan yang memungkinkan pembaca untuk memahami konsep algoritma yang digunakan dan aplikasi dalam membangun agen cerdas yang mampu belajar melalui interaksi dengan lingkungannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.